Bang Sunan gitu. Abang juga kan termasuk timnya ya Bang. Mungkin kenapa sih Bang mungkin Bang Sunan ini tiba-tiba memberikan kabar mundur gitu dari pengacaranya Erin. Ya, jadi saya berbicara dari seorang praktisi dulu ya, supaya kita bedah dulu terkait dengan undang-undang advokat ya, supaya jelas bahwa masyarakat biar tidak dibuat ambigu atau bingung. Di sini harus jelas bahwa eh, dalam penanganan perkara itu biasanya kan ada surat kuasa dan tanda tangan perjanjian yang harusnya kedua belah pihak itu sepakati ya. Karena di dalam Undang-Undang 18 tahun 2023 tentang advokat terutama pasal 20, pasal 21 itu advokat berhak mengundurkan diri dari pemberian kuasa. Namun juga bisa memberikan pemberitahuan untuk kepada klien. Dan apa alasannya mengundurkan diri? Mungkin karena satu eh, tidak sesuai dengan hati nuraninya dalam penanganan perkara ini. Mungkin antara klien dan juga pihak pengacara, mungkin informasi-informasi disampaikan itu tidak update atau mungkin tidak ada kejujuran. Lalu yang berikut lagi bahwa di sini juga ada kode etik dalam advokat ya dalam menangani perkara bahwa pengunduran diri juga harus secara sah. Artinya contoh misalnya ada berbenturan dengan kepentingan atau hilangnya kepercayaan dasar di antara kedua belah pihak. Contoh mungkin dalam awal perjanjiannya seperti apa, lalu dalam penanganan perkara ternyata ada yang hilang kepercayaan. Jadi dengan seperti itu advokat itu tidak lagi membela tapi tetap dengan etikat baik, tetap menjaga kerahasiaan klien walaupun posisinya dia sudah mundur daripada pengacara si klien tersebut. Nah ini yang saya sampaikan juga bahwa kita harus jelaskan dulu kepada masyarakat biar tidak dibuat ambigu. Ini kan banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media sosial ya kan terkait dengan mundurnya Bang Sunan dan tim. Contoh klien juga bisa saja mencabut sewaktu-waktu kuasa. Kalau memang dia merasa bahwa ada benturan kepentingan dan juga ternyata perjanjian dari awal mungkin ada yang belum terpenuhi dan eh, artinya bahwa ketika dia mencabut kuasa hak-hak daripada para pengacara juga harus diselesaikan kalau pencabutan kuasa itu secara sepihak ya supaya kita sama-sama di sini harus menyampaikan suatu edukasi yang baik kepada masyarakat biar jangan jadi bola liar itu kenapa mundur kan itu hal yang biasa sebenarnya pengacara mundur dari kliennya atau klien misalnya mencabut kuasa dari para pengacara itu hal yang biasa saja. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Bang Sunan ya tentunya dengan tata cara yang benar dan juga tidak juga melanggar etika. Contoh ya eh, perkara yang saat ini ditangani oleh Bang Sunan dan tim ya bahwa secara sah dan etis Bang Sunan misalnya mundur itu tidak ada pelanggaran prosedur di situ, termasuk kode etik. Justru meninggalkan sikap profesionalis, menempatkan prinsip hukum ya dan etika dan rasa keadilan di atas hubungan perwakilan. Jadi memang ini harus di dua belah pihak harus duduk bersama lah. Karena awalnya kan jadi pengacara dan klien, awalnya hubungannya baik. Apapun itu, walaupun tidak lagi menjadi hubungan hukum dalam penanganan suatu perkara, tapi hubungan baik itu harus tetap dijaga. Yang kedua juga memang kedua belah pihak juga harus tetap menjadi teman lah sebagai sahabat yang baik walaupun di luar daripada penanganan perkara begitu. Bang, ini kan bisa dibilang mungkin tiba banget ya mungkin menurut Abang tuh sebelumnya kan dia sudah ingin memperjuangkan Erin. Ini emang gimana ya Bang bisa dibilang sudah ancang-ancang sebenarnya nggak tiba-tiba atau seperti apa? Sebenarnya bukan tiba-tiba juga. Saya ini kebetulan sampai saat ini belum ketemu Bang Sunan nih, mau tanya alasan mendasar. Tapi kalau dari sisi advokat, saya harus menjelaskan itu bahwa ketika klien tidak memberikan informasi yang benar, sesuai dengan fakta yang diperoleh para advokat, atau kliennya itu wajib uh, si pengacara harus mempertanyakan itu. Tapi kalau hubungan itu berakhir, misalnya dalam penanganan perkara ini sudah tidak ada hubungan hukum, sudah berakhir atau advokat sudah mundur, ini juga hak mutlak klien atau kewajiban klien untuk tetap menjaga kerahasiaan kedua belah pihak. Itu ya, itu yang harus saya sampaikan. Dan di sini juga bahwa Bang Sunan juga tidak pernah membocorkan rincian kasusnya seperti apa, karena menyebutkan di sini soal perasaan pribadi ya, dianggap keluarga. Jadi ini menurut saya sudah sesuai dengan privasi, jadi tidak ada pelanggaran kerahasiaan di sini.
Itu sangat penting harus kita sampaikan kepada masyarakat. Dan karena ini kan kasusnya kan saling lapor nih. PRT melaporkan si majikan atau pemberi kerja lah. Karena saat ini Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga kan sudah disahkan di bulan April tahun 2006. Jadi tidak ada lagi stigma buruk terhadap yang namanya pekerja rumah tangga. Yang dikatakan dia itu adalah pembantu, itu sudah tidak ada lagi kata itu. Dia sebagai jongos, itu sudah nggak ada, karena itu stigma buruk yang selama ini yang menurut saya melanggar hak asasi orang. Jadi setelah undang-undang disahkan, undang-undang PKRT disahkan, pekerja rumah tangga disahkan di bulan April kemarin, pekerja rumah tangga itu sudah sama seperti pekerja yang ada di hotel dan mall. Perlindungan hukumnya sudah dilakukan. Bahkan hak-haknya sama. Seperti contoh, ketika merekrut pekerja rumah tangga, sudah harus ada kontrak kerja. Harus ada hak dan kewajiban. Ada gaji, ada tunjangan, bahkan juga ada hari liburnya, ada hak cutinya, tidak lagi kayak dulu. Pekerjanya rumah tangga itu sudah dianggap orang ini sangat rendahan. Waktunya bisa kerja 24 jam, tidak ada jam istirahat, cuti pun susah. Kalau sekarang sudah nggak bisa, undang-undang sudah disahkan dan undang-undangnya sudah berlaku di bulan April kemarin. Artinya semua orang harus taat dan tunduk kepada hukum undang-undang yang sudah berlaku gitu kan. Bang, ini kan Bang Sunan juga memberikan komentar ya mungkin di media sosialnya. Itu mungkin netizen bilangnya ini terkesan menyindir Erin gitu. Kalau ini kata-katanya mungkin aku bacain, Abang udah tahu atau belum ya? Semua yang bekerja dengan saya adalah Ya bagian bacain aja. ajudan, ART, karyawan, supir, mereka mendapatkan berbagai macam tunjangan. Itulah Bang, mungkin kata-katanya seolah kata netizen ini nyindir Erin atau seperti apa gitu ya. Kalau misalkan ART itu adalah bagian keluarga katanya gitu Bang. Gimana Bang tanggapannya? Iya, jadi sekarang pekerja rumah tangga itu adalah bagian daripada keluarga. Karena tiap hari dia di rumah. Dia bersihkan rumah dengan tugas pokoknya apa saja yang dia harus lakukan. Tetapi yang saya apresiat kepada pemerintah dan juga DPR sudah meloloskan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Karena stigma buruk selama ini yang selalu menjadi kurang bagus didengar itu kalau pembantu lah, jongos lah, dia kerja bahkan gaji ditahan, bahkan diperlakukan kurang adil, kadang ada penganiayaan, kata-kata yang mungkin yang kurang etis dia terima selama ini, itu sudah tidak boleh lagi. Makanya saya hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mempekerjakan pekerja rumah tangga untuk membaca undang-undang ini di Undang-Undang PKDRT. Kenapa? Karena kalau tidak diikuti, ada konsekuensi hukumnya. Jadi semua pekerja rumah tangga hari ini sudah berkedudukan sama dengan pekerja di hotel, pekerja di mall, mereka sudah mendapatkan perlindungan hukum. Yang mana selama ini kan tidak pernah mereka dapatkan. Hak kerja mereka berapa jam harus kerja. Ada jam istirahatnya, ada jam juga dia bisa telepon, ada jam juga dia harus cuti ke keluarga. Itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Nah, kalau soal Bang Sunan menyindir siapa atau tidak, saya kan belum tahu itu karena saya belum bertemu sama beliau. Saya lagi ada di luar Jakarta soalnya. Nanti mungkin setelah saya di Jakarta kemungkinan mungkin bisa saja Bang Sunan mungkin menyampaikan kepada publik ya. Biar rasa penasaran itu masyarakat juga tidak bingung kenapa harus kedua belah pihak ini memutus hubungan kerja kan gitu. Berarti Bang, kalau dari kacamata hukum Abang mungkin dan Bang Sunan melihat justru nih mungkin dugaannya Hera yang benar atau Erin yang salah mungkin Bang. Apa karena itu mungkin Bang sampai saat ini ya kita mungkin dari Abang dan Bang Sunan mungkin. Kalau saya ini kan kasus saling lapor. Soal benar salah ini masih tahap lidik di pihak kepolisian. Jadi kita belum bisa menyatakan ini benar itu salah. Kan semua orang punya hak hukum yang sama. Equality before the law. Semua orang bersama kedudukan di mata hukum. Mau dia PRT, mau dia itu bos, mau dia itu pegawai, pejabat, sekalipun punya hak hukum yang sama dan diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang istimewa di mata hukum. Jadi kalau memang PRT-nya melaporkan seorang Erin dan prosesnya berjalan, Erin pun punya hak hukumnya sama kalau memang ada hal-hal yang memang dilanggar. Karena menurut Erin itu kan ada misalnya undang-undang ITE, ada juga
data pribadi ataupun illegal akses dan lain sebagainya. Tapi kan butuh pembuktian. Hmm. Orang melapor boleh, tapi apakah bisa dibuktikan bahwa itu melanggar undang-undang, ya? Jadi kalau saran saya sih, ini kan dua-duanya perempuan nih. Komisi 3 sudah melakukan RDP terhadap ART-nya, PRT-nya. Ya mungkin Bu Eri juga perlu juga dikasih kesempatan untuk bicara di sana. Jadi semuanya harus seimbang. Karena kalau dibilang ini sama-sama saling lapor, dua-duanya akan jadi korban kan? Dua-duanya akan jadi korban karena sama-sama saling lapor. Nah di sini salah satu cara saya menghimbau kepada kepolisian dan juga Komisi 3 DPR, buka ruang restorasi justice. Ini kedua orang ini sama-sama perempuan, jadi mungkin di perlindungan perempuan juga untuk menengahi ini sehingga kedua perempuan ini bisa berdamai dan mungkin tidak bekerja sama lagi, tapi setidaknya kan bisa jadi sahabat lah. Karena mereka pernah kerja sama masalahnya kan gitu. Tidak usah terlalu dibawa-bawa kemana-mana. Ini kan hal yang biasa dalam pekerjaan. Tapi kalau sudah ada tindak pidana di situ, tindak pidana kalau sudah terjadi, artinya orang harus melalui proses yang harus dijalankan di kepolisian. Karena polisi tidak mungkin menerima laporan lalu mendiamkan, tidak mungkin. Pasti tahapannya akan dia lakukan. Kalau memang nanti terbukti salah satu pihak ternyata melakukan tindak pidana, ancamannya apa 2 tahun atau 5 tahun, tapi itu semua kan harus ada rangkaiannya. Proses hukumnya harus dijalankan. Makanya kedua belah pihak harus mempersiapkan contoh alat-alat bukti yang harus dipersiapkan kepada pihak penyidik. Contoh, mungkin ada rekaman CCTV kan, mungkin ada saksi di lokasi tersebut, mungkin ada chat WA, atau mungkin ada voice note. Itu sekarang sudah jadi alat bukti. Dulu alat bukti itu hanya 5, sekarang udah 9. Bahkan pengamatan hakim pun sudah termasuk alat bukti saat ini. Jadi saya hanya mau menyampaikan kepada masyarakat, mari kita dukung supaya kedua belah pihak ini kan perempuan nih, sama-sama ya sudah ambil jalur tengah lah, restorasi justice itu lebih bagus, mereka bisa berdamai dan mungkin suatu saat mereka bisa jadi keluarga. Kan awalnya juga keluarga mereka ini kan, supaya tidak ada dendam, tidak ada berita yang selama ini sudah cukup viral ya di lapangan itu saling menjustifikasi satu sama lain. Kalau saya sih tidak mau seperti itu. Sebagai Dewan Etik Perlindungan Perempuan, Bang Nahak anjurkan untuk dilakukan ruang restorasi justice di pihak kepolisian. Itu saran saya gitu. Bang, ini kan netizen nih ketika mendengar pernyataan dari Bang Sunan mundur nih banyak memuji gitu Bang. Gimana mungkin menurut Abang tanggapan melihatnya? Ya kalau soal memuji atau tidak, netizen kan sudah pada cerdas lah. Netizen Indonesia itu salah satu pemegang media sosial yang cukup banyak di dunia dan cukup cerdas menilai segala sesuatunya hari ini. Sehingga kalau misalnya Bang Sunan dan mungkin tim mundur dari urusan perkaranya Bu Erin dengan PRT ini, saya rasa itu hal yang biasa. Tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi dalam penegakan hukum, itu pihak kepolisian harus benar-benar sebagai wadah penegakan hukum yang tidak boleh tembang pilih dalam kasus Erin dan kasusnya PRT tersebut. Siapapun yang melakukan tindak pidana, dia harus menerima konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang ada di Republik. Karena sudah ada KUHP yang baru 2023, ada KUHP 2025. Di sini sudah mengatur segala sesuatunya terkait dengan tindakan-tindakan yang melanggar atau tindakan yang memang merugikan pihak lain, apalagi tindakan pidana gitu. Bang, berarti bisa dibilang aku mengutip dari pernyataan Abang yang pertama itu ada kemungkinan Bang Sunan ini sama Erin ini tidak adanya kesepakatan itu ya berarti Bang? Kalau kesepakatan dalam sudah, tapi mungkin dalam perjalanannya, Oh, dalam mungkin perjalanan kedua tidak pihak paham itu itu ya? tidak jujur, Oh, tidak jujur, atau mungkin dalam perjalanan ternyata ditemukan hal-hal yang mungkin menurut hati nurani Pak Sunan ini tidak sesuai dengan hati nurani saya, atau menurut Bu Erin ini kayaknya penanganan perkara tidak sesuai dengan kesepakatan, kan bisa saja. Kedua belah pihak itu punya hak hukum yang sama loh. Satunya boleh mencabut sewaktu-waktu kalau memang merasa bahwa pelaksanaan penanganan perkara itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bang Sunan juga sebagai pengacara udah dilindungi oleh undang-undang advokat. Kalau dalam penanganan perkara ternyata tidak sesuai dengan hati nuraninya, itu bisa juga dia mengajukan pengunduran diri dari penanganan perkara tersebut. Bang, sampai saat ini ada komunikasi sama Bang Sunan mungkin terkait pemerintahan ini, terkait ramainya di media sosial? Saya awalnya ketemu beliau sebentar, tapi belum sempat bahas. Saya sudah di Bali, jadi kemungkinan saya pulang dari sini, saya akan bertemu sama beliau. Mungkin beliau bisa menyampaikan kepada publik lah terkait dengan
alasan-alasan yang mendasar, yang tidak melanggar etika kenapa beliau mengundurkan diri atau mungkin Bu Eri-nya mencabut kuasa atau kedua belah pihak tidak lagi menjalankan hubungan hukum ini kan gitu. Berarti menurut Abang nanti mungkin setelah ini Abang kemungkinan tadi kata Abang ada mundurnya hal seperti nanti detailnya Abang bakal ketemu gitu ya sama Bang Sunan. Ya pasti saya akan ketemu Bang Sunan, saya mau sampaikan dan mau ketemu untuk beliau speak up di media supaya masyarakat tidak dibuat ambigu, banyak bertanya-tanya di publik terkait dengan pengunduran beliau. Yang saya sampaikan itu adalah pengunduran diri atau pencabutan kuasa itu hal yang biasa dan itu juga sudah diatur dalam undang-undang advokat. Sehingga ketika seorang advokat mundur dari kasus itu, otomatis kan tahapannya dia harus lakukan. Dan juga tidak dilarang juga kalau memang harus mundur. Kalau perkara tersebut ternyata tidak sesuai dengan hati nuraninya. Atau tidak ada kejujuran, tidak ada transparansi. Atau ada hal-hal yang privat yang mungkin ditutup-tutupi. Dan klien juga bisa juga mencabut sewaktu-waktu. Pengacaranya kalau memang dalam perjanjian awal dengan pelaksanaan ternyata belum ada yang memenuhi kemauannya klien, kan begitu. Oke Bang, berarti bisa dibilang kalau komunikasi sama Abang, Bang Sunan dan Bu Erin sejauh ini seperti apa sih Bang? Ya kalau saya sih mungkin Bang Sunan yang harus komunikasi dengan beliau ya. Kalau kamu ini kan timnya beliau. Tapi kalau saya bicara ini kan dari sisi seorang praktisi bahwa mengupas undang-undang advokat supaya kita harus ada relnya ini, ya kan? Semua berdasarkan hukum. Tapi kalau penjelasan secara detail kenapa dan dasar alasannya apa, yang paham betul itu kan Bang Sunan. Karena saya ketemu beliau sebentar doang dan saya langsung ke Bali. Belum sempat ketemu lagi karena libur kan. Nah kemungkinan kalau besok saya pulang, saya ketemu beliau, mudah-mudahan beliau bisa nyampaikan kepada publik lah. Oke Bang Nat, udah cukup. Makasih Bang atas waktunya. Yes.